Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah dikenal sebagai pasar otomotif yang didominasi oleh mobil-mobil dari luar negeri, terutama dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Brand-brand tersebut dengan teknologi mutakhir dan desain yang menarik telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun demikian, di tengah dominasi global ini, terdapat perkembangan yang masih belum banyak diketahui oleh banyak orang, di mana Indonesia, sebuah negara yang selama ini lebih dikenal sebagai konsumen otomotif, ternyata memiliki brand mobil dalam negeri yang patut diperhitungkan. Industri otomotif lokal Indonesia mulai menunjukkan taringnya dengan meluncurkan produk-produk berkualitas yang mengedepankan inovasi serta kearifan lokal. Ini merupakan langkah signifikan dalam upaya memperkuat industri dalam negeri dan menampilkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya sekedar pasar, tetapi juga produsen otomotif yang memiliki daya saing yang sangat tinggi. Dengan kebangkitan merek-merek mobil lokal ini, Indonesia semakin memperkaya pilihan kendaraan yang ada, sekaligus mempromosikan produk-produk buatan anak bangsa yang layak untuk dipertimbangkan. Salah satu merek mobil lokal yang patut diperhitungkan dalam sejarah industri otomotif Indonesia adalah Timor. Mobil Timor adalah produk dari PT Timor Putra Nasional, sebuah perusahaan otomotif Indonesia yang didirikan oleh Tommy Soeharto, putra dari mantan Presiden Soeharto. Nama Timor merupakan singkatan dari teknologi industri mobil rakyat, yang mencerminkan visi untuk menciptakan mobil yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Mobil Timor pertama kali diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1996 yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia kala itu untuk mengembangkan industri mobil nasional melalui Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996. Timor sebenarnya adalah mobil Kia Motors yang diimpor dari Korea Selatan, di mana terdapat dua cara impor yang dilakukan. Pertama, mobil tersebut diimpor dalam bentuk yang utuh langsung dari Korea Selatan tanpa perlu dirakit lagi di Indonesia. Atau yang kedua, mobil tersebut diimpor dari Korea Selatan dalam bentuk kit atau komponen yang kemudian dirakit di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Timor berhasil menarik perhatian masyarakat dengan menawarkan harga yang terjangkau dan fitur yang kompetitif, menjadikannya sebagai pilihan populer di jalan-jalan kota besar. Selain itu, Timor juga menjadi ikon dalam ajang balap mobil nasional yang dikenal sebagai Timor One Make Race yang diselenggarakan di sirkuit internasional Sentul Bogor. Ini menunjukkan bahwa mobil Timor memiliki kontribusi dalam dunia motorsport lokal dan menegaskan posisinya dalam industri otomotif Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia memberikan perlakuan istimewa kepada mobil Timor melalui pembebasan pajak. Ini artinya, PT Timor Putra Nasional diizinkan untuk mengimpor mobil dari Korea Selatan tanpa dikenakan pajak impor. Karena tidak dikenakan pajak impor, mobil Timor dibanderol dengan harga yang lumayan murah, sekitar 35 juta rupiah, yang merupakan setengah harga dari harga pesaingnya di segmen yang sama seperti Toyota Corolla yang saat itu dibanderol dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Perlakuan istimewa ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri otomotif nasional dan menjadikan Timor sebagai mobil nasional yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara produsen mobil asing tidak mendapatkan pembebasan pajak, mobil Timor kala itu telah menguasai 26% pangsa pasar mobil sedan di Indonesia. Bahkan, dampak dari kebijakan ini sangat signifikan, sehingga beberapa produsen asing seperti Ford dan Chrysler menarik investasi mereka dari Indonesia karena merasa bahwa produk mereka tidak akan mampu bersaing dengan Timor yang disubsidi oleh pemerintah. Kendati demikian, perlakuan istimewa pemerintah terhadap mobil Timor menimbulkan kontroversi karena dianggap memberikan keuntungan yang tidak adil. Akibatnya, Timor mengalami masa kejayaan yang singkat sebelum akhirnya harus berhenti beroperasi pada tahun 2000. Krisis moneter yang melanda Asia pada sekitar tahun 1998 menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah. Selain itu, perusahaan Timor juga terlibat dalam berbagai kontroversi terkait pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO memutuskan bahwa program mobil nasional yang dijalankan oleh perusahaan Timor tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Akibatnya, Timor harus berhenti beroperasi pada tahun 2000 berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 20 tahun 1998. Perusahaan ini juga diperintahkan untuk membayar kembali pajak barang mewah yang belum dibayar dari saat mereka mengimpor mobil bebas pajak sebesar 1,3 miliar dolar. Selain itu, perusahaan ini memiliki utang besar kepada bank-bank negara yang tidak dapat dilunasi. Dan sebagai hasilnya, pemerintah Indonesia menyita semua aset perusahaan Timor pada tahun 2021
untuk menutupi semua hutang-hutangnya yang menggunung. Kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang resiko yang dihadapi oleh perusahaan yang bergantung pada perlakuan istimewa dari pemerintah tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Walau bagaimanapun, Timor tetap menjadi bagian penting dari sejarah otomotif Indonesia. Sebuah sejarah yang mencerminkan ambisi nasional untuk mandiri dalam industri otomotif dan menjadi simbol dari sebuah era dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Selain Timor, terdapat pula mobil Tukusi yang merupakan proyek ambisius Indonesia dalam pengembangan mobil listrik nasional. Dirancang oleh Dr. Danet Suryatama, seorang alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya dan University of Michigan, Tukusi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 atas permintaan Dahlan Iskan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN. Mobil ini memiliki desain yang aerodinamis dengan bodi berbahan komposit serat karbon aramid yang memberikan kekuatan sekaligus mengurangi berat kendaraan. Dengan kekuatan 200 kW yang setara dengan 268 tenaga kuda, Tukusi mampu mencapai kecepatan tinggi dengan waktu pengisian baterai hanya sekitar 4 jam. Desain interiornya mengacu pada mobil sport, dilengkapi dengan panel canggih seperti GPS dan penghubung ke smartphone. Namun demikian, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah teknis dan regulasi yang ketat. Meskipun awalnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek ini akhirnya terhenti setelah mengalami kecelakaan saat uji coba pada tahun 2013. Kecelakaan terjadi di daerah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah ketika Dahlan Iskan sedang melakukan perjalanan dari Solo ke Surabaya. Menurut laporan, rem kaki dan rem tangan mobil Tukusi tidak berfungsi saat menuruni lereng Gunung Lawu di Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah, Dahlan Iskan memutuskan untuk menabrakkan mobil ke tepi. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan parah, tetapi Dahlan Iskan berhasil selamat tanpa cedera yang serius. Penyebab utama kegagalan rem diduga karena kampas rem habis akibat pengereman yang berlebihan dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama karena medan yang dilalui cukup berat dengan banyak tanjakan dan turunan. Kecelakaan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proyek mobil Tukusi akhirnya dihentikan. Walau bagaimanapun, Tukusi tetap menjadi simbol semangat inovasi dan kemandirian dalam industri otomotif nasional, menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Selain Tukusi, Indonesia juga bangga memiliki mobil nasional lainnya yang dikenal dengan nama Tawon. Diproduksi oleh PT Supergasindo Jaya, mobil Tawon pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan diproduksi hingga tahun 2017. Nama Tawon diambil dari filosofi tawon atau lebah yang dikenal rajin bekerja dan memiliki komunikasi yang tinggi antar sesamanya. Mobil Tawon dirancang sebagai kendaraan mini yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk dalam kategori low-cost green car. Artinya, mobil Tawon dirancang untuk menjadi kendaraan kecil yang hemat bahan bakar dan memiliki emisi gas buang yang rendah. Kategori low-cost green car adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan produksi dan penggunaan mobil yang terjangkau dan ramah lingkungan. Mobil-mobil dalam kategori ini biasanya memiliki harga yang lebih rendah karena mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Dengan masuk dalam kategori ini, mobil Tawon diharapkan dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi polusi udara. Tawon hadir dalam beberapa varian, seperti Tawon Pickup yang diluncurkan pada akhir tahun 2010 dengan mesin 500cc dan varian lainnya yang menggunakan mesin 664cc, 2 silinder 4 tak dengan bahan bakar bensin. Mobil ini banyak digunakan sebagai angkutan umum di pedesaan dan taksi tanpa argometer. Meskipun sebagian besar komponen mobil Tawon dibuat di Indonesia, mesin yang digunakan berasal dari Cina. Mobil Tawon mengalami masa kejayaan singkat sebelum akhirnya berhenti diproduksi pada tahun 2017. Meskipun pada awalnya dirancang sebagai kendaraan mini yang efisien dan ramah lingkungan, Tawon menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang ketat, di mana setiap unit Tawon yang baru hanya bisa beroperasi jika menggantikan satu becak motor yang sudah ada. Selain itu, pasar yang terbatas juga membuat Tawon sulit untuk mencapai volume penjualan yang besar. Akibatnya, produksi mobil Tawon dihentikan pada tahun 2017 setelah beberapa tahun beroperasi. Tidak hanya Tawon, Indonesia juga memiliki perusahaan mobil bernama Kancil. Kancil adalah singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah, yang mencerminkan karakteristik mobil ini sebagai kendaraan komersial kecil yang efisien, lincah, dan irit bahan bakar. Mobil Kancil diproduksi oleh PT Inka yang lebih dikenal sebagai produsen kereta api di Indonesia.
Kancil dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi komersial di daerah perkotaan dan pedesaan dengan tujuan menggantikan becak motor dan bemo di Jakarta. Sebagian besar komponen dan teknologi yang digunakan dalam produksi kancil berasal dari luar negeri, terutama dari Jepang. Kancil adalah hasil kerjasama dengan Daihatsu dan menggunakan banyak komponen dari Daihatsu Mira. Artinya, meskipun dirakit di Indonesia, bahan dan teknologi utama yang digunakan tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Selain itu, meskipun mencapai jumlah produksi hingga 40.000 unit, kancil menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya, seperti regulasi yang ketat dan pasar yang terbatas. Salah satu aturan yang menghambat perkembangan kancil adalah bahwa setiap unit kancil yang baru hanya bisa beroperasi jika menggantikan satu becak motor yang sudah ada. Artinya, untuk setiap mobil kancil baru yang ingin dioperasikan di jalan, harus ada satu becak motor yang dihapus dari peredaran. Karena dirancang untuk menggantikan becak motor dan bemo di Jakarta, ini berarti bahwa target pasarnya sangat spesifik dan terbatas. Mobil ini juga tidak dijual untuk penggunaan pribadi, sehingga mengurangi potensi pasar yang lebih luas. Kombinasi dari regulasi yang ketat dan pasar yang terbatas membuat kancil sulit untuk berkembang dan bersaing dengan kendaraan lain di pasar otomotif Indonesia. Di tengah industri otomotif yang tak pernah tidur, mobil si elang adalah inovasi ramah lingkungan yang dikembangkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Nama si elang merupakan singkatan dari Electrical Lightweight Automobile Non-Gasoline yang mencerminkan desainnya sebagai mobil listrik ringan tanpa bahan bakar. Mobil ini dilengkapi dengan motor listrik berkekuatan 350 watt yang mampu mencapai kecepatan hingga 40 km per jam dan dapat beroperasi selama 3 jam sebelum baterainya perlu diisi ulang. Mobil ini memiliki panjang sekitar 265 cm, tinggi 75 cm, dan berat 106 kg. Si elang dilengkapi dengan 3 roda, 2 di depan dan 1 di belakang, yang memberikan stabilitas dan kemudahan dalam melakukan manuver. Struktur mobil terbuat dari besi galvanis dengan dimensi 3x6 dan tebal 1,4 mm, yang memberikan kekuatan dan daya tahan yang sangat baik. Kaca depan dan sampingnya terbuat dari fiberglass untuk melindungi keselamatan pengemudi. Mobil ini didominasi oleh warna kuning, yang merupakan ciri khas dari kampus Universitas Tidar. Kendati demikian, si elang masih dalam tahap prototype. Artinya, si elang masih dalam tahap pengembangan awal dan belum diproduksi secara massal atau dijual ke publik. Sebagai prototype, mobil ini adalah model percobaan yang digunakan untuk menguji konsep, desain, dan teknologi yang diterapkan. Prototipe ini memungkinkan para pengembang, dalam hal ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar, untuk mengevaluasi kinerja, efisiensi, dan keselamatan mobil sebelum melangkah ke tahap produksi yang lebih lanjut. Meskipun masih dalam bentuk prototipe, si elang telah menjadi kebanggaan Civitas Akademika Universitas Tidar dan menunjukkan potensi besar dalam mendukung transportasi berkelanjutan di masa depan. Mobil ini juga telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi seperti kontes mobil hemat energi untuk menguji efisiensi dan kinerjanya. Semoga si elang, dengan segala inovasi dan semangat yang ditanamkan oleh para mahasiswa Universitas Tidar, dapat terus melesat jauh dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Harapan besar tertuju pada si elang untuk terus berkembang, mendapatkan dukungan yang diperlukan, dan suatu hari nanti dapat diproduksi secara massal, membawa nama Indonesia ke panggung dunia sebagai pelopor dalam teknologi kendaraan listrik. Selain si elang, Indonesia juga memiliki mobil Mahesa, sebuah mobil yang diproduksi oleh PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia. Ini adalah kendaraan multiguna yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu variannya adalah Mahesa Power Takeoff yang dilengkapi dengan fitur PTO, yang memungkinkan penggunaan berbagai alat pertanian seperti pemecah gabah, pompa irigasi, dan generator. Dengan mesin diesel berkapasitas 550 cc, Mahesa mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 40 km per jam dan memiliki daya angkut hingga 700 kg. Harga mobil Mahesa berkisar antara 60 hingga 70 juta rupiah per satu unit. Harga ini cukup terjangkau mengingat fungsionalitas dan kemampuan mobil ini dalam mendukung sektor pertanian dan perekonomian pedesaan. Konsumsi solarnya juga disebut sangat irit, lantaran bisa menempuh jarak hingga 30 km per 1 liter. Selain memenuhi kebutuhan domestik, Mahesa juga telah diekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2020, perusahaan ini mulai mengekspor alat mekanis multiguna pedesaan ke Nigeria dan merencanakan ekspor ke lebih banyak negara di masa depan. Keberadaan ekspor ini menunjukkan potensi besar Mahesa dalam mendukung sektor pertanian dan perekonomian pedesaan tidak hanya di Indonesia,
tetapi juga di negara-negara lain yang membutuhkan kendaraan multiguna yang efisien dan terjangkau. Mobil Beta 97 adalah salah satu proyek ambisius dari PT Bakri Motor yang diluncurkan pada akhir tahun 1990-an. Dirancang sebagai mobil nasional, Beta 97 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan harga yang terjangkau dan fitur yang kompetitif. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc yang mampu menghasilkan tenaga yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Desain eksteriornya yang modern dan aerodinamis membuat Beta 97 menarik perhatian banyak konsumen pada masanya. Interior mobil ini juga dirancang dengan kenyamanan dan fungsionalitas sebagai prioritas, dilengkapi dengan berbagai fitur seperti sistem audio, AC, dan kursi yang ergonomis. Namun demikian, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis moneter yang melanda Asia pada akhir tahun 1990-an yang menyebabkan kesulitan keuangan bagi PT Bakri Motor. Akibatnya, produksi Beta 97 terhenti dan proyek ini tidak dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, Beta 97 tetap dikenang sebagai salah satu upaya besar Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif nasional dan menjadi simbol semangat inovasi dan kemandirian bangsa. Mobil SMK adalah salah satu proyek ambisius dalam pengembangan industri otomotif nasional Indonesia. Diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai hasil kolaborasi antara berbagai sekolah menengah kejuruan. Nama SMK sendiri merupakan singkatan dari SMK yang mencerminkan kontribusi besar para siswa dalam pengembangan mobil ini. Mobil SMK telah menjadi subjek kontroversi sejak pertama kali diperkenalkan, terutama karena hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Kontroversi ini bermula ketika Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo, menggunakan SMK Raja Wali sebagai kendaraan dinasnya pada tahun 2011. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mempromosikan mobil nasional dan mendukung industri otomotif lokal. Namun demikian, banyak pihak yang skeptis dan menganggap bahwa penggunaan SMK oleh Jokowi lebih bersifat politis. Ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan kemudian sebagai Presiden pada tahun 2014, nama SMK kembali mencuat dan seringkali dikaitkan dengan kampanye politik Jokowi. Meskipun Jokowi telah berulang kali menegaskan bahwa SMK adalah proyek murni bisnis tanpa campur tangan politik, persepsi publik tetap sulit untuk diubah. Pada tahun 2019, Jokowi meresmikan pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah, yang semakin memperkuat anggapan bahwa SMK memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Selain itu, mobil SMK juga menghadapi kontroversi yang lain terkait asal-usul produksinya. Meskipun PT Solo Manufaktur Kreasi, perusahaan di balik SMK, adalah perusahaan Indonesia dan mobil ini dirakit di Indonesia, beberapa komponen utama termasuk mesin diimpor dari Cina. Misalnya, model SMK Bima 1.2 memiliki kesamaan dengan Changan Star Truck yang diproduksi oleh Changan Automobile di Cina. Sementara itu, SMK Bima 1.3 mirip dengan Jinbei T301. Mobil-mobil karya Indonesia, dari SMK hingga Silang dan Mahesa, mencerminkan semangat inovasi dan kemandirian bangsa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang ketat dan persaingan dengan produsen luar negeri, industri otomotif nasional diharapkan untuk terus berkembang. Harapan besar tertuju pada industri otomotif nasional untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan lebih dalam bentuk insentif pajak, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para insinyur dan teknisi. Selain itu, kerjasama dengan produsen otomotif internasional dapat membantu dalam mentransfer teknologi dan peningkatan standar produksi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk memiliki merek mobil yang mendunia dan diharapkan menjadi pemain utama dalam industri otomotif global.